Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali di acara podcast MWCNU Kecamatan Pleret yang menghadirkan dua narasumber nih. Kalau sebelum-sebelumnya kita selalu membahas tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan KNU-an. Hari ini agak berbeda bahwa dengan narasumber-narasumber yang ada di sini ini ahli dalam bidang pertanian. Maka kita akan berdiskusi dan juga berbicara, ngobrol bareng berkaitan dengan hal-hal pertanian. Telah hadir di samping kanan saya Bapak Acep Hanan nih. Pak Acep Hanan ini selaku penyuluh ataupun koordinator penyuluh Desa Tegal Baru, yang hal ini pasti adalah penyuluh pertanian gitu kan. Nanti akan dibahas, akan dituntaskan tentang pengetahuan pertanian ini oleh Korlu, oleh Pak Acep Hanan. Dan di samping kiri saya ini adalah petani milenial. Petani milenial ini Pak Bubun namanya. Ini sudah mengakar kemana-mana nih. Pak Bubun ini sudah, kalau di Pleret ataupun di Purwakarta mungkin sudah pernah tahu lah. Kemarin sudah mencari ilmu di Cianjur ya Bubun ya, berkaitan dengan hal-hal pertanian juga sama. Nah, supaya lebih cepat dan simpel waktu untuk memperkenalkan lebih lanjut mungkin ataupun pemaparan awal, silakan ke Pak Acep Hanan dulu nih untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan tentang pertanian. Plus perkenalan aja lah kira-kira. Terima kasih. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik, momen yang membahagiakan bagi pribadi saya sendiri, juga kesempatan yang langka Pak Bro. Iya, langka ya, karena pertanian ini langka gitu. Ini ya? pertama kali nih. Alhamdulillah bisa ngobrol langsung tentang kita sosialisasi juga gitu ya. Iya betul. Kebetulan kalau untuk sehari-hari saya di bidang penyuluhan, berkecimpung di bidang pertanian. Untuk melihat sekarang itu, kalau menurut pribadi saya sungguh miris. Kenapa? Karena kurangnya minat remaja akan bidang pertanian. Remajanya yang kurang gitu ya? Iya, jadi minatnya. Remajanya banyak. Tapi alhamdulillah, jadi dari ribu remaja ini yang lebih baik istilahnya ada mutiara di pasar di banyaknya pasir lah ibaratnya. Mutiaranya Pak Bubun itu. Pak Bubun. Jadi saya nggak salah dan menang. Nggak salah, betul sekali. Beliau juga sebagai aktivis organik juga istilahnya pengembang bidang pertanian. Nah, kita harapkan ya pribadi saya mengharapkan dengan adanya perbincangan ini bisa meningkatkan minat khususnya remaja atau pemuda tani ke bidang pertanian. Kenapa saya bilang kurangnya di bidang pertanian itu, kalau dilihat dari potensi itu sungguh menjanjikan Bang Bro. Sungguh menjanjikan ya. Ini tinggal merubah paradigma para pemuda sekarang bahwa ternyata pertanian itu tidak harus kotor, tidak harus capek. Ada metode-metode lain di bidang pertanian yang sekiranya yang sama menghasilkan dan bermanfaat juga, tapi dengan tidak harus turun langsung sebagai harus mencampur. Jadi paradigma jangan berpikir bahwa tani itu kotor, tani itu capek. Ada berbagai metode dengan dukungan teknologi, apalagi sekarang gadget itu lebih berpikiran itu lebih modern Pak. Iya pasti. Apalagi makanya dengan adanya ide-ide yang brilian dari para pemuda. Mari kita mari kita gerakan teman-teman yang lain didukung dengan fasilitas yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya gebrakan yang nanti sama Kang Bubun dilaksanakan, itu bisa meningkatkan potensi minatnya itu sendiri Pak. Gitu. Nah kalau dia sekarang itu pemuda itu harus ada penarik. Tidak bisa didorong kalau sekarang. Harus ditarik. Jadi minatnya terus ditarik dulu. Tidak bisa didorong. Nah, pendorongnya minat penariknya itu dengan mengadakan kegiatan seperti pelatihan. Ataupun jadi kalau bahasa Sundanya harus terlihat dulu
Tidak bisa mengajak kita tanpa memperlihatkan. Jadi ada bukti lah. Ada bukti. Ada contoh lah. Ada contoh lah. Karena mudah-mudahan mereka ini minat gitu. Betul. Seperti itu Pak. Gitu. Siap. Kalau kita hanya berbicara, ayo kita pertanian, kita datang ini metode seperti ini, itu susah. Susah Pak. Oke. Karena memang tadi sudah disebutkan ini, saya agak tergelitik juga. Ini sebagai mutiara. Betul. Dalam gurun pasir gitu ya pertanian ini. Pabubun kan sebagai mutiara tani gitu ya, ataupun dalam konteks ini dalam tanda kutip petani milenial, pemuda yang memang aktif dalam bertani ataupun selain bertani juga ya ada ruang-ruang lain lah gitu ya, membangun relasi lah, membuat hal yang baru lah gitu kan bagi pemuda nih, biar lebih banyak pengikut, biar lebih banyak yang ikuti metode Pabubun nih. Seperti apa kira-kira untuk ngajak ke pemuda itu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Biro, Pak Penjulu izin untuk menjawab mungkin. Kebetulan saya aktif saya runut dulu ke belakang ya, supaya menjadi semangat para pemuda. Saya aktif di pertanian itu dari 2019, zamannya COVID itu. Wah, hampir berapa? 6 tahun ya. 6 tahun. Saya menggeluti pertanian pertama karena didorong sama faktor kebutuhan. Itu mah jujur-jujur aja ya. Faktor kebutuhan. Memang saya rasa pertanian itu tidak akan tergerus oleh teknologi dan zaman. Karena semua orang perlu makan, ya perlu mengisi jasmaninya dengan makanan lah gitu, terutama dari pertanian itu sendiri. Makanya saya secara pribadi melihat potensi yang ada, terus bercita-cita mengajaklah para pemuda yang memang saat ini sudah kurang aktif di bidang pertanian, kurangnya regenerasi lah untuk di bidang pertanian. Makanya saya secara pribadi menginisiatif lah untuk menciptakan sebuah gebrakan, yaitu dengan kelas belajar tadi. Gebrakan dengan kelas belajar khusus pertanian yang dikhususkan juga untuk pemuda. Nah, sasaran utamanya itu. Kapan tuh rencananya Pak Bun? Ini biar para audiens tahu gitu ya, biar para pemirsa juga tahu bahwa di Pak Bun ini khusus mungkin itu akan diadakan kelas belajar yang tapi ini pasti dikhususkan untuk pemuda dan pertanian. Nah, itu kapan kira-kira Pak Bun? Itu mungkin nanti akan dilaksanakan untuk yang dekat ya. Akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Juli ya. Oh, berarti lusa. Minggu sekarang akan dilaksanakan. Terus harapan saya atau cita-cita saya itu tidak cukup hanya sampai besok saja. Jadi harus continue. Mungkin kita kasih judul aja nanti, bahwa untuk yang besok itu kita sebut angkatan ke-1 dan akan ada angkatan-angkatan yang lain. Bagus. Nah, ini kan kelas belajar ini di konteks pertanian. Sasarannya adalah pemuda. Terus yang paling khususnya lagi nih, itu tepatnya di Kampung Rawabelut, Rawasari ya. Oke. Terus yang dibahas berarti dalam konteks pertanian ini khususnya apa? Untuk awalan kan kita ada 2 materi ya. Sebagai dasar ilmu pertanian itu kan ada dasar awalnya ya. Pertama berarti tentang pembuatan pupuk vokasi atau pupuk padat. Yang kedua nanti akan membahas juga masalah pupuk cair. Sebetulnya kan kalau berbicara tentang pertanian itu ada 4 faktor ya yang mendukung. 4 faktor. Pertama pupuk padat, pupuk cair, pestisida nabati, sama insektisida. Pestisida dan insektisida itu kalau menurut pengalaman saya kalau misalkan sudah bisa menguasai keempat elemen ini, insya Allah mantap lah pertanian. Jempolnya 2 Oke, jadi ada 4 unsur yang memang mesti teman-teman ketahui bahwa ini adalah unsur penting untuk konteks pertanian. Saya kembali lagi nih ke Pak Acep. Saya mengutip perkataan Pak Bubun tadi gitu ya, bahwa Pak Bubun itu masuk ke pertanian ataupun
tergeliat ke pertanian itu karena faktor kebutuhan. Iya. Tidak, saya rasa tidak hanya Pak Bubun. Iya. Semua itu pasti butuh terhadap hasil tani. Hasil tani ya. Gitu kan, karena memang di urang mah di Sunda gitu ya, kalau benar kebanyakan itu kan karbo, nasi. Sementara nasi adalah produk dari pertanian. Kalau melihat tadi Pak Acep nih, khusus di Pleret ya, di Pleret ataupun di Tegalwaru Permanis lah kira-kira. Kan di sini tuh banyak lahan pertanian. Betul. Banyak lahan pertanian. Nah, kaitan dengan banyaknya lahan pertanian, persentasenya untuk pemuda. Iya. Untuk pemuda itu di angka berapa sih yang suka ke tani lah kira-kira Pak Acep? Betul. Hasil survei dulu kebetulan saya penelitian juga. Jadi pengaruh pekerjaan non formal terhadap minat remaja terhadap bidang pertanian. Itu tahun kemarin tuh penelitian 2006. Dilihat itu kurang memang di bawah standar gitu ya. Di bawah 60%. Di bawah 60%. Nah, tidak setengahnya pun di bawah sangat kecil, hampir 45%. Itu yang minat. Ya, yang tidak berminat. Oh, yang tidak berminat. Jadi lebih banyak yang tidak berminat. Lebih banyak yang tidak berminat. Kebanyakan akhirnya ke pabrik. Ya, faktornya itu pertama lebih cenderung memilih ke luar daripada di ini. Jadi contoh ada kasusnya seperti kalau di kampung itu usia muda sudah menikah. Begitu keluar SMA udah menikah. Ketika orang tua ngasih kayak bahan lah istilahnya, pegangan, kasih sawah. Sawahnya tidak diolah, dijual untuk beli motor udah Gojek. Ternyata Gojek nggak jalan, kerja keluar. Akhir di luar di Jakarta ibarat kerja itu nggak dapat apa-apa. Pulang ke rumah sudah tidak ada lahan. Oke. Gitu. Nah, berkaitan dengan kurangnya peminat tadi, kan ada kebutuhan masyarakat masih kudu terpenuhi. Betul. Nah, Pak Acep sebagai penyuluh nih, antisipasinya seperti apa sih Pak? Antisipasinya untuk dari saya ya istilah meningkatkan minatnya itu pertama dengan pelatihan, terus ada demplot. Ada demplot. Nah, kalau dari bidang pertanian itu sebenarnya luas Pak. Bidang pertanian itu mencakup ada 5 faktor. Pertama ada bidang pangan, ada bidang hortikultura, ada bidang hortikultura, ada palawija, terus ada lagi perkebunan, ada lagi peternakan termasuk dengan pertanian. Peternakan termasuk pertanian. Kecuali kalau perikanan. Nah, mungkin nanti ke depannya pelatihan juga tidak hanya terbatas kepada pola pertanian organik saja, tapi ada bidang hortikulturanya, bidang pangannya. Pangan itu banyak, termasuk tadi ada pestisida ada beberapa jenis, ada penggunaannya, ada insektisida, ada fungisida, ada rodentisida dan lain-lain. Satu bahan materi tentang pangan saja itu tidak cukup satu angkatan satu diklat. Berarti ini potensi materi untuk yang disampaikan kepada pemuda tuh masih banyak gitu ya. Masih banyak. Nah, mungkin harapannya tapi sistem pelatihannya berbeda dengan pendidikan kita penyuluhan ke orang dewasa. Beda antara penyuluhan kepada orang dewasa, kepada pemuda sama kepada siswa. Beda. Metodenya harus beda. Kalau ke orang tua itu dengan bercerita mereka tertarik. Tapi kalau untuk pemuda tidak bisa hanya bercerita. Harus ada fakta dulu. Harus ada fakta, harus ada percobaan. Gimana caranya? Jadi harus ada praktek. Jadi nanti alhamdulillah Pak Bubun udah konsepnya udah bagus, udah bikin organik, udah menyiapkan segala sesuatunya, dari mulai praktek. Makanya ini nyesel kalau nggak ikut. Nyesel ya? Ini tidak ada di pelajaran di perkuliahan ataupun di sekolah. Nggak ada ini ya? Nggak ada, karena beliau hasilnya dari diklat kemarinnya Pak Bubun ya. Dan itu tidak sembarangan. Tidak semua orang bisa dapat. Makanya ini diharapkan dengan pelatihan ini diinisiasi sama MWC sebagai wasilah. Dan ini PR-nya dan tidak hanya organik saja. Ada yang lainnya. Jadi teman-teman pemuda-pemudi yang ada di wilayah Tegalwaru Manis, apapun dimanapun yang berminat mengikuti kegiatan kelas belajar pertanian, dan saya yakin ini menarik. Di hari Minggu ditunggu di Rawasari.
dengan Pak Bubun, Pak Acep, dan narasumber-narasumber yang lain akan datang untuk memberikan ilmu kepada kita. Nah, untuk Pak Bubun, satu lagi, kan konsepnya ini kalau tadi kata Pak Acep harus memberikan contoh, ataupun memberikan praktek lah kira-kira. Nah, metode yang memberikan praktek itu berarti untuk yang saya dikhususkan dulu ya ke organik dulu. Nah, itu kan jadi teman-teman harus ketahui juga bahwa kita ini untuk kelas pertama itu ke organik dulu. Cerita singkat saja Pak Bubun, itu ceritanya gimana tuh bisa mendapatkan pupuk organik seperti apa? Ya, pertama begini ya, kalau berbicara tentang organik kan bahan baku murah Pak. Murah. Ya. Ada di alam terus semuanya. Proses kan dikembalikan lagi kepada alam. Gitu. Kalau misalkan kita mau lebih kreatif kan itu bisa dipercepat dengan adanya campur tangan kita Pak. Kalau misalkan sistem komposernya di alam itu bisa bertahun-tahun kan Pak. Betul. Tapi kalau misalkan ada campur tangan kita manusia lah, pemuda-pemuda yang keren, gagah, bisa kita dengan dibekali dengan pengetahuan itu ternyata bisa dikerucutkan sampai dengan 21 hari. 21 udah bisa menjadi pupuk, udah bisa menjadi dari bahan mentah. Nah ini nih catatan penting ini, di 1 bulan itu belum kurang 1 bulan sudah menghasilkan uang. Sudah menghasilkan. Nah ini teman-teman pemuda nih, tapi tidak tertarik gitu ya kira-kira. Banyak metode-metode yang bisa mempercepat yang harusnya di alam beberapa lama gitu 1 bulan 2 bulan itu bisa lebih cepat dengan cara menggunakan teknologi atau bakteri yang di alam ya. Nanti kita akan praktek pembuatannya kayak dekomposer sebetulnya. Ada mol, ada mikroorganisme lanjutan. Itu bahannya tidak usah beli, kita bikin sendiri. Tidak usah beli, malah itu bisa menghasilkan. Jadi modalnya modal kadaek. Nah, lagi-lagi nih, hanya modal kadaek gitu kan, modalnya semangat lah kira-kira niat. Nah, itu para pemuda ayah nih peluang minimal ya untuk di lingkungan kita, wasilah aku para pejuang tani, ada Pak Acep, ada Pak Bubun. Kami tunggu nih di hari Minggu tanggal 27 Juli di Rawasari untuk melaksanakan kegiatan kelas belajar pertanian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, pada saat ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Acep yang sudah memberikan ini pengetahuan tentang pertaniannya luar biasa, dan saya kira ini belum puas. Diharapkan tidak boleh puas. Tidak boleh puas. Terima kasih juga Pak Bubun yang sudah memberikan informasi. Ini informasi awal ya, belum finish ini. Setengahnya juga belum. Walaupun dengan Pak Acep ini masih banyak ilmu-ilmu yang mesti kita bahas ke depan. Nah kalau misalkan mau tuntas ya ikutlah kelas belajar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga buat pendukung kita dari Media Center, yaitu ada Fatia Scott dan juga ada MTS Asalam yang sudah memberikan support kepada kita. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan informasi yang lebih, saya kira gitu kan, lebih bermanfaat. Terima kasih juga buat kru dan juga teman-teman Media Center MWC NU Kecamatan Peret. Doakan kami mudah-mudahan ini semakin istiqomah. Amin. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Cep. Nuhun. Ya, walaupun terima kasih.